Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh di 5,04% pada kuartal 3 tahun 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi di tengah ketidakpastian global. Pemerintah akan terus menjaga momentum tersebut melalui kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan konsultan ekonomi, keuangan, dan manajemen, ada Mas Panji Irawan. Baik, Mas Panji, kita langsung saja berdialog dalam diskusi kita hari ini. Selain investasi dan konsumsi, apa faktor lain yang menjadi penyumbang PDB terbesar sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5,04%? Apakah menurut Anda stimulus 8+4+5 yang sudah digelontorkan oleh pemerintah juga ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, Mas? Siap, terima kasih Ibu Zeva, selamat pagi. Jadi memang kita melihat hasil dari data Biro Pusat Statistik untuk kuartal ketiga, 5,04 economic growth ditopang oleh tadi salah satunya konsumsi, lalu juga belanja pemerintah, dan juga dari PMTB atau investasi. Kita melihat ada dua komponen lainnya, yaitu salah satunya adalah ekspor. Ekspor yang naik tinggi dan juga ditopang oleh tiga komoditas unggulan, yaitu yang pertama adalah palm oil atau kelapa sawit, lalu juga batu bara dan juga nikel, beserta tentu saja ada kopi, karet, dan segala macamnya. Ini sangat membantu sekali untuk economic growth atau GDP pertumbuhan total selama kuartal ketiga ini. Dan jangan lupa juga ada tadi kebijakan dari pemerintah yang masuk melalui kebijakan fiskal, masuk melalui program makan bergizi gratis, sudah ada penciptaan lapangan kerja 1 juta, ada SPPG, Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi 12.500, lalu juga ada 37 meal atau makanan yang sudah dinikmati oleh siswa, dan juga ada rumah yang dibangun, ada sekolah yang dibangun, ini semua ada investasinya, dan ini juga jangan lupa ada kita bantu buat percetakan sawah, lalu juga ada harga penurunan subsidi harga pupuk sampai 20%, dan ini sangat mengintensifying pertumbuhan di ekonomi kita. Jadi ada dua komponen di sini, yaitu dibantu oleh ekspor yang bagus, pertumbuhannya sangat positif, dan impornya negatif. Lalu di lain sisi juga pemerintah sudah sangat lincah sekali memanfaatkan komponen fiskal. Jadi kombinasi dari dua policy, di moneter, BI juga menurunkan suku bunga sampai dengan 4,75%, di tahun ini ada 4 kali turun. Lalu juga di lain sisi pemerintah sangat lincah memainkan komponen fiskalnya dengan beragam insentifnya. Dan jangan lupa terakhir pun dari sisi uang beredar, Menteri Keuangan sudah bisa memonitor adanya uang yang berada di wilayah-wilayah yang ada di provinsi-provinsi, apakah dipakai atau tidak, produktif atau tidak, dan terlihat dari adanya saldo di perbankan. Di lain sisi juga Kementerian Keuangan telah menggelontorkan lebih dari 200 triliun untuk menambah dana pihak ketiga ke perbankan, sehingga ini diharapkan bisa menambah jumlah uang beredar dan menopang dan mendorong kredit di dalam perbankan. Jadi kombinasi dari ini semua dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kelihatannya menghasilkan 5,04% pada kuartal ketiga tahun 2025, dan ini penting sekali karena kita tinggal menutup 2 bulan lagi untuk bagaimana ending growth di pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ini, dan juga sekalian persiapan bagaimana untuk mencapai lebih tinggi di tahun 2026. Jangan lupa untuk di ASEAN ini termasuk angka yang tinggi dibandingkan dengan Singapura maupun juga dengan negara-negara lainnya. Begitu Bu Zepa. Oke, Mas Panji, berarti cukup banyak ya sentimen positif yang kemudian berkontribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi kita. Saya tertarik tadi di sektor ekspor yang tadi Anda sebutkan bahwa ada 3 komoditas utama yang kemudian juga berkontribusi untuk menjaga ekonomi kita tumbuh di angka 5,04%. Apakah menurut Anda ekspor dari sektor ekspor ini yang memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi kita, ini berkat dari hilirisasi yang saat ini terus gencar dicanangkan oleh pemerintah? Ya, itu salah satu komponen juga, karena jangan lupa
hilirisasi membuat kita mengekspor bukan hanya barang mentah dan setengah mentah, tapi juga barang yang diharapkan sudah memberikan nilai tambah lebih, ya sudah melalui proses industrialisasi, bukan hanya di ekstraksi awal. Ini juga akan memberikan konsistensi dalam memberikan added value di dalam ekspor kita. Tentu saja ada 3 komponen unggulan yang tadi, tetapi juga bahan olahan, jangan lupa kita juga trading dan tekstil, produk tekstil, juga bahan mobil maupun juga otomotif, alat-alat listrik dan konsumsi buat rumah tangga yang menggunakan elektronik itu juga salah satu komponen. Jadi ini merupakan kombinasi yang sangat penting dan kita melihat antara ekstraksi dan hasil-hasil pertambangan maupun juga hilirisasinya ini dimanfaatkan terus-menerus untuk memberikan nilai tambah. Jadi emang ini yang mesti terus dilakukan. Jangan lupa tadi ini kita merancang suatu kebijakan kombinasi dari moneter, fiskal, dan industri maupun juga kita menambah ragam dari produk yang bisa dijual. Oke. Tadi kita kembali ke awal yang dimana disebutkan bahwa salah satu juga yang berkontribusi untuk menguatkan perekonomian kita di tengah ketidakpastian global ini adalah daya konsumsi masyarakat. Namun kalau kita melihat juga data dari BPS yang menyebutkan bahwa daya beli masyarakat ini belum sepenuhnya pulih karena menunjukkan penurunan yang tipis. Mas Panji, ada di angka 4,89% year on year jika dibandingkan dengan kuartal ketiga pada tahun sebelumnya. Nah, menurut Anda, pandangan Anda seperti apa nih, Mas? Ya, memang untuk konsumsi ini tetap adalah engine terbesar dalam kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Ini perlu diberikan insentif dan perlu juga diberikan engine buat berputar sehingga masyarakat memiliki dispensable income dan memiliki daya beli untuk dikonsumsikan. Jadi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, lalu juga membuat pengeluaran dari rumah tangga itu ada kelebihan yang bisa dibelanjakan. Ini adalah salah satu yang mesti dilakukan, which is tuasnya yang bisa dilakukan adalah tadi memberikan insentif-insentif, lalu juga memberikan job creation, salah satunya tadi melalui makan bergizi gratis dan supply chain-nya, lalu juga penciptaan rumah untuk muncul job creation dan juga ada harga subsidi pupuk yang diberikan sehingga petani juga memiliki ada tambahan dispensable income-nya. Jadi emang ini yang mesti terus-menerus dilakukan. Di lain sisi kita menciptakan industri dan juga menciptakan lapangan kerja baru dan menciptakan adanya daya beli yang lebih tinggi. Dan ini adalah salah satu komponen yang bisa dimainkan oleh pemerintah. Baik, tentu kita harapkan ekonomi kita di akhir tahun 2025 ini bisa tetap terjaga stabil. Terima kasih Mas Panji untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Ekonomi 8. Terima kasih Bu Zepa.